Halo semuanya, kembali lagi di kelas gratis persiapan UKM PPD di tema kardiologi. Hari ini kita akan membahas mengenai anatomi dari jantung. Jadi teman-teman kita perlu tahu dulu di mana sih letak dari jantung itu ya. Jantung itu terletak di rongga toraks atau nama lainnya rongga dada. Lebih tepatnya di rongga mediastinum ya. Rongga mediastinum itu yang ini ya. Ada di antara kedua paru-paru, paru kiri dan paru kanan ya. Di tengahnya ada rongga mediastinum. Di rongga mediastinum ini ada berbagai macam organ, termasuk ada jantung dan ada vena cava, arteri pulmonalis dan aorta. Selanjutnya kita lihat jantung itu ada 3 lapisan ya, yaitu perikardium, miokardium dan endokardium. Perikardium atau lapisan yang berada di luar dari jantung itu terdiri dari perikardium yang fibrous ya dan serosa. Ya. Perikardium yang serosa itu juga ada 2 lapisan, yaitu perikardium parietal dan visceral. Di tengahnya ada rongga yang diisi oleh cairan disebut ruang perikardium ya, atau rongga perikardium. Di bawahnya perikardium itu ada lapisan otot jantung yang disebut juga dengan miokardium. Di dalamnya lagi itu ada lapisan yang disebut endokardium, baru kemudian ruang jantung itu sendiri. Nah, kalau kita berandai-andai jantung itu bisa dimiripkan dengan sebuah bangun 3 dimensi berupa prisma segitiga ya teman-teman. Ya. Jadi seperti prisma segitiga juga, dia memiliki 5 sisi. Yang pertama ada sisi base atau basis ya, itu yang di bagian posterior dari jantung. Lalu ada bagian anterior ya, itu yang kita lihat kalau dari gambar ini ya, yang kita lihat dari arah depan ini sekarang itu bagian anterior. Lalu ada permukaan pulmoner kanan ya, itu bagian jantung yang menempel dengan paru kanan. Lalu ada permukaan pulmoner kiri atau left pulmonary surface, itu yang menempel dengan paru kiri. Di bagian bawah itu ada yang disebut dengan permukaan diafragma ya. Jadi tadi jantung itu di bawahnya itu menempel dengan diafragma, itu kita sebut dengan diaphragmatic surface atau permukaan diafragma. Lalu di bagian yang paling ujung dari jantung itu disebut dengan apex ya, puncak dari jantung. Itu yang ini. Oke, sekarang kita lihat ya bagian dari luar jantung, kita bisa ketemu apa saja ya. Kita bisa melihat yang warna biru ini ada vena cava superior ya, lalu ada aorta ya, ada arteri pulmoner ya. Dan kita juga tidak bisa lupakan kalau jantung itu punya pembuluh darahnya sendiri. Jadi walaupun dia itu fungsinya memompa darah, darah pun lewat di dalam jantung, tapi dia juga butuh aliran darah ya. Itulah sebabnya jantung memiliki pembuluh koroner ya, baik arteri maupun vena. Nah, pembuluh koroner ini itu bisa teman-teman lihat di sini ya. Yang warna merah ini yang arteri, yang biru itu venanya. Arteri koroner itu ada 2, arteri koroner kiri dan arteri koroner kanan ya. Keduanya itu keluar dari aorta ya, jadi langsung keluar dari aorta. Jadi percabangan aorta yang pertama itu adalah arteri koroner kiri dan kanan. Arteri koroner kanan itu akan lewat di sulcus coronarius ya, sampai ke belakang jantung ya. Dia akan membentuk suatu cabang yang disebut dengan arteri interventricularis posterior ya, atau posterior descending artery. Bisa disebut posterior interventricular atau posterior descending. Kalau posterior interventricular itu maksudnya dia letaknya di posterior dan di antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan ya. Tapi kalau descending karena dia arahnya itu ke bawah. Nah, untuk arteri koroner kiri itu
terbagi menjadi 2 cabang ya. Ada yang langsung turun ke bawah disebut arteri interventricularis anterior ya, atau disebut juga anterior descending artery. Nah, cabang berikutnya itu ada pembuluh darah yang melingkar ke belakang, ya disebut dengan arteri circumflexa. Nah, kalau untuk venanya itu mengikuti arteri juga, teman-teman. Di sini ada vena interventricularis anterior ya. Kemudian dia akan melingkar ke belakang jantung, masuk ke suatu ruangan ya, suatu vena, semacam vena yang membesar, itu disebut sinus coronarius. Sinus coronarius ini dia mengambil darah dari vena-vena yang ada di